Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Isan. Selamat pagi menjelang siang, Pak Puji. Di sini izin mengenalkan diri, saya Senia Larasati dengan NIM 230105300011. Di sini izinkan saya mempresentasikan proposal metodologi penelitian. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya mengumpulkan dan mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan waktu itu saya tidak berangkat. Sebelumnya izin mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Implementasi Penggunaan Pembelajaran Adaptif dalam Pendidikan Inklusi. Untuk selanjutnya, yang pertama latar belakang mengapa sih saya mengambil judul tersebut. Menurut saya, pendidikan inklusi bertujuan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Tanpa diskriminasi, implementasi pendidikan inklusi yang efektif tergantung pada penerapan pelajaran adaptif itu sendiri, di mana menyesuaikan metode, materi, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Meskipun pendidikan inklusi membawa dampak positif seperti meningkatkan penerimaan sosial dan empati, pendidikan inklusi juga memiliki tantangan seperti kekurangan guru pembimbing, keterbatasan pelatihan guru, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Masih menghambat keberhasilan pembelajaran adaptif itu sendiri yang dapat diperkuat dengan teknologi seperti aplikasi AI. Memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil belajar siswa ABK dan memperluas akses ke lingkungan pendidikan inklusif. Latar belakang atau pendahuluan dalam konteks teknologi pendidikan, menurut saya, teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung sistem pembelajaran inklusif itu sendiri, di mana penggunaan teknologi adaptif membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus yang beragam. Hal ini sejalan dengan prinsip diferensi dalam pendidikan inklusif itu sendiri. Peran yang kedua adalah peran adaptif, di mana pembelajaran adaptif memanfaatkan data dan algoritma untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan unik setiap siswanya, di mana teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efektif, terutama dalam lingkungan inklusi. Setelah latar belakang identifikasi masalah dari proposal penelitian saya, yang pertama yaitu kendala sumber daya manusia dan kebijakan, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang terbatas, yang ketiga adalah tantangan interaksi sosial. Di sini saya memiliki 3 alasan di mana saya mengapa mengambil judul tersebut. Yang pertama itu ya kebutuhan praktis, di mana banyak institusi pendidikan menghadapi tantangan dalam mengelola kelas inklusi. Judul tersebut dapat memberikan solusi berbasis teknologi untuk menghadapi masalah tersebut. Alasan saya kedua, kekosongan penelitian. Dalam hal ini masih terbatasnya penelitian yang menggabungkan pendekatan pembelajaran adaptif dalam konteks pendidikan inklusi, terutama di Indonesia. Alasan saya yang ketiga adalah potensi dampak, di mana implementasi teknologi adaptif dalam pendidikan inklusi dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan memperdayakan bagi siswa itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengapa saya mengambil proposal judul tersebut? Yang pertama, bagaimana strategi efektif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia seperti kekurangan guru, pembimbing dalam implementasi pembelajaran adaptif adalah tujuan penelitian. Mengapa saya mengambil judul di atas? Yang pertama adalah menganalisis strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia seperti kekurangan guru pembimbing khusus dalam implementasi pembelajaran adaptif. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebijakan yang perlu untuk meningkatkan konsentrasi dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran adaptif dalam pendidikan inklusi di Indonesia. Yang ketiga adalah mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi seperti aplikasi berbasis AI. Yang keempat, mengkaji tentang sosial yang dihadapi siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah menilai dampak pembelajaran adaptif
terhadap kualitas pembelajaran dan pengembangan. Nah, tujuannya untuk menjelaskan manfaat pembelajaran adaptif dalam mendukung pendidikan inklusi. Yang kedua yaitu memberi rekomendasi implementasi teknologi adaptif yang efektif dalam lingkungan inklusi itu sendiri. Nah, manfaatnya bagi penulis memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep adaptif dan penerapan dalam pendidikan inklusi itu sendiri. Yang kedua, memperluas wawasan terkait strategi, tantangan, dan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan refleksi dan kontribusi untuk mengembangkan model pembelajaran inklusi yang lebih efektif. Nah, bagi penelitian selanjutnya, yang pertama adalah menyediakan data empiris yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran adaptif dalam konteks pendidikan inklusi. Yang kedua adalah menginspirasi penelitian lebih spesifik seperti pengembangan teknologi adaptif atau studi komparatif model pembelajaran inklusi di berbagai daerah, memberikan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi kebijakan dan pendekatan baru dalam pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, manfaat tambahannya itu seperti manfaat akademis, di mana memberikan kontribusi teoritis dalam literatur tentang teknologi pendidikan dan pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, manfaat praktisnya menyediakan panduan bagi pendidik dan institusi pendidik dalam menerapkan teknologi pembelajaran adaptif di kelas inklusi. Yang manfaat ketiga yaitu sosial, di mana mendukung inklusi sosial melalui pendidikan yang lebih adil dan setara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi implementasi penggunaan pembelajaran adaptif dalam pendidikan inklusi untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya jika terlambat dan ada kurangnya kepada Pak Puji dan Pak Isan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.